di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Tentang HIV/AIDS. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kan tak kenal maka tak sayang katanya. Dari Gigi, Saya Grace Sutajulu saya Elor Mapea. Kita dari Universitas Advent Indonesia, mahasiswa keperawatan. yang lagi ngambil profesi Profesi nurse. nurse ya. Nah, apa nih kontribusi kita sebagai mahasiswa keperawatan terhadap masyarakat Indonesia? Nah, jadi kali ini di video ini kita akan bahas tentang HIV/AIDS. Ini adalah salah satu penyakit dari semua yang terparah yang pernah dialami. Tapi kali ini kita akan memberikan pendidikan kesehatan. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya HIV itu apa. Iya, benar banget. Jadi AIDS sendiri kepanjangannya adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, jadi ini adalah kumpulan gejala infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia dan pastinya disebabkan oleh infeksi virus HIV. Oke. Jadi itu sejenis virus ya? Iya. Sejenis virus maksudnya. Terus jadi kalau misalnya itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika virus itu udah ada pada tubuh kita? Jadi begitu virusnya masuk menginfeksi tubuh manusia, kekebalan tubuh manusia pasti akan menurun. Nah, yang dikhawatirkan adalah saat penderita HIV/AIDS sendiri sudah terjangkit penyakit yang lain yang mengganggu kekebalan tubuh. Oh, jadi kalau misalnya orang udah ada virus HIV di dalam tubuhnya, imunitas tubuhnya atau kekebalan tubuhnya menjadi lemah sehingga dia mudah terserang penyakit-penyakit lain. Ya, Gitu. tepat sekali. Oke, terus kalau misalnya dia udah terkena penyakit-penyakit lain, artinya dia juga susah untuk sembuh karena imunitasnya juga turun, gitu ya? Ya, benar. Oke, next. Halo, kembali lagi bersama saya. Tadi kita sudah bahas tentang HIV/AIDS. Nah, sekarang bagaimana sih penularannya? Nah, saya mau kasih tahu bahwa prinsip utama untuk penularan HIV/AIDS itu adalah melalui cairan tubuh. Cairan tubuh seperti apa sih? Yaitu cairan seksual dan darah. Nah, jadi bagaimana dong kalau harus melalui darah? Nah, transfusi darah bisa nggak sih menularkan? Bisa, karena sesama darah masuk ke dalam tubuh manusia yang lain. Tapi kan disaring tuh transfusi darah. Kok bisa lolos sih? Ya, itu hanya satu dari sekian banyak kejadian yang tidak diharapkan. Nah, ada juga seperti orang-orang muda yang mengkonsumsi narkoba yang akan menggunakan jarum suntik bergantian. Itu juga akan menularkan HIV/AIDS. Nah, selanjutnya HIV/AIDS sendiri akan tertular dari ibu kepada anaknya. Tapi bisa dicegah dengan konsumsi obat ARV. Apa itu? Antiretrovirus. Nah, seandainya anak itu pun terlahir dari seorang ibu yang positif HIV/AIDS, tidak boleh memberikan ASI kepada anak tersebut. Lalu berikutnya adalah hubungan seksual bebas. Nah, jadi berganti-ganti pasangan juga akan menambah penularan HIV/AIDS sendiri. Tadi kan udah dijelaskan sama Grace mengenai cara penularannya HIV/AIDS. Kalau ada muncul pertanyaan, kalau misalnya kita berciuman, berpelukan, bersalaman, makan bareng, berenang bareng, itu bisa resiko tertular nggak ya? Jawabannya adalah tidak. Karena seperti prinsipnya tadi, HIV hanya menular lewat cairan tubuh, yaitu seksual dan darah. Kita sekarang mau bahas apa nih? Nah, kita akan lanjutin nih. Gimana sih ciri-ciri orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS? Oke. Jadi teman-teman, 1. Diare yang tidak sembuh-sembuh. Jadi, misalnya orang yang biasanya diare sehari, 2 hari, 3 hari, dia udah minum obat, nggak sembuh-sembuh selama berminggu-minggu. Kemudian yang kedua, sariawan. Nah, sariawannya itu juga nggak sembuh-sembuh, padahal udah minum obat, udah makan ini segala macam, dia tidak sembuh-sembuh. Lalu ada batuknya juga nggak sembuh-sembuh, kayak orang TBC gitu. Nah, dia udah minum obat, antibiotik segala macam, dia juga nggak sembuh-sembuh. Juga ada demamnya, panas turun gitu, suhu tubuhnya tidak stabil. Malam ini demam, besok turun, besoknya demam lagi, dan tidak sembuh-sembuh. Nah, itu salah satu ciri-ciri, itu adalah ciri-ciri dari orang yang terkena HIV/AIDS. Oke, kita juga mau tahu dong, masa inkubasi HIV/AIDS itu setelah terpapar berapa lama sih? Beberapa ahli menyatakan pernyataan yang beda-beda. Nah, tapi dapat disimpulkan kurang lebih maksimal 10 tahun itu baru terlihat. Atau kita seperti yang merasa biasa aja dan nggak merasa punya penyakit apapun. Nah, solusinya apa?
kalau kita merasa diri sendiri punya kebiasaan-kebiasaan hidup seperti yang tadi kami paparkan mengenai penularan dan gaya hidup yang salah, silahkan cek diri sendiri ke tenaga medis atau pusat-pusat kesehatan terdekat. Karena teman-teman, kita harus sayangi diri kita sendiri sejak dini. Jadi kita harus membebaskan diri kita dari virus apapun. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah merasakan bahwa teman-teman mempunyai gaya hidup seperti yang tadi, yaitu memakai narkoba, seks bebas, ataupun apapun itu, walaupun belum merasakan gejalanya ataupun sudah merasakan gejalanya, jangan takut untuk memeriksakan diri, karena biasanya stigma masyarakat terhadap orang HIV jelek. Tapi teman-teman gak usah takut, segera periksakan diri ke puskesmas ataupun ke rumah sakit supaya dapat diketahui secara dini bahwa Anda positif atau tidak HIV. Kalau misalnya sudah terlanjur jauh baru diperiksakan, itu malah lebih sulit untuk ditangani gitu. Dan selanjutnya, untuk anak-anak muda, jangan masuk ke dalam pergaulan bebas. Namun setelah berumah tangga sekalipun, tolong jangan berganti-ganti pasangan. Karena apa? Karena itu akan mempermudah penularan HIV/AIDS sendiri. Kita harus menjaga kesehatan kita masing-masing, jaga diri sendiri, dan sayangi keluarga Anda. Nah, kalaupun misalnya udah berhubungan seksual tapi harus menggunakan kondom ya, ataupun pengaman. Ya. Jadi nasihatnya apa nih, Ge, bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada teman-teman yang seumuran dengan kita, supaya terhindar dari penyakit HIV, apa tuh yang pertama? Nah, jadi yang pertama, tolong hindari kebiasaan-kebiasaan seperti mengkonsumsi narkoba, karena kita tidak pernah tahu teman sepergaulan kita terinfeksi penyakit apa. Jangan pernah gunakan suntik bergantian. Jika ibu yang sedang hamil terdeteksi HIV/AIDS, tolong untuk konsumsi obat antiretroviral yang pastinya diresepkan oleh tenaga medis. Jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Nah, Oke. Kita kan tadi kayaknya udah sangat jelas banget ya, kita jelasin semuanya dari awal sampai terakhir. Nah, kita mau say goodbye dulu kepada penonton kita. jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menggugah hati dan membuat penasaran, silahkan tanyakan di kolom komentar berikut ini. Oke, saya Ellen Matea. Saya Grace Sitajulu. Bye-bye.